Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atih. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jum'ah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia hidayah yang telah diberikan kepada kita, sehingga sampai siang Jumat hari ini kita bersama masih diberikan kemampuan dan dimampukan Allah untuk bisa membuktikan iman takwa kita dalam wujud ibadah kepadanya. Karena itu harapan kita, semoga aktivitas ibadah yang kita lakukan selama ini, dan khususnya siang Jumat hari ini, diterima dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Kemudian daripada itu, para jamaah sekalian, pada kesempatan saat ini atau momentum Muharram ini, saya ingin mengajak dan mengingatkan sekaligus khususnya pada diri saya sendiri. Mari kita bersama-sama melakukan otokritik, evaluasi diri, menghitung-hitung amalia ibadah yang kita lakukan selama setahun yang lalu, di tahun 1444 Hijriah, yang hari ini kita berada pada tahun 1445 Hijriah. Paling tidak jamaah sekalian, ada 3 hal prinsip yang mungkin kita garis bawahi, yang kita renungi bersama, kemudian kita evaluasi dan kita tingkatkan ke depan di tahun ini. Yaitu yang pertama, mari kita bersama-sama untuk melakukan islamisasi diri. Dalam pengertian kita membangun keluarga yang benar-benar Islami, benar-benar berada dalam pantauan Quran dan Sunnah Rasul, lebih-lebih di era modern ini, di era yang semuanya ingin serba cepat, serba mudah, kadang kita kebablas. Oleh karena itu jamaah sekalian, ada jargon yang mungkin bisa kita renungi bersama dan kita sampaikan, kita doktrinkan barangkali kepada anak-anak kita, generasi kita. Lebih-lebih yang terkait dengan IT. Kalau kita merujuk pada yang pernah melakukan survei di Sumber Porong, tempat orang-orang yang kurang dari segi kesehatannya mungkin, terutama akalnya, yang dulu mungkin remaja usia SMP ke atas, tapi hari ini jamaah sekalian, mungkin perlu kita buktikan apakah survei itu benar atau salah. Tapi yang jelas informasinya sudah meluas bahwa di sana sudah
mulai ada anak usia PAUD. Itu disinyalir diantaranya adalah terlalu sering pegang HP. Sehingga radiasinya sangat kuat dan kena pada otaknya. Itu diantara keburukannya. Di samping kelebihan-kelebihannya yang sangat baik, kalau benar-benar disikapi secara islami. Karena memang dunia itu berkembang. Dan terus berkembang. Satu contoh di zaman Rasul yang namanya kendaraan, itu ya cukup unta, kuda, keledai. Tapi di era sekarang tidak mungkin. Bahkan ada kendaraan tercepat. Bahkan dibuat kereta api cepat. Sekalipun mungkin ada masalah. Karena mungkin kita belum sampai di situ ya. Yang ada saja masih kurang. Itu kita benahi yang lebih baik. Kalau kita merujuk kepada Islami, maka salah satu diantaranya adalah pengeluaran kita tidak boleh lebih besar daripada penghasilan kita, omset kita. Kalau itu dilakukan pasti bobol, pasti hancur. Dulu ada pepatah, jangan besar pasak daripada tiang. Kalau dipaksakan pasti hancur. Untuk itu jamaah sekalian, kita harus manage ke depan. Kita sesuaikan kondisi kita. Penghasilan kita berapa, harus ada lebihnya. Dan harus ada yang disisihkan untuk hak-hak saudara-saudara kita dan juga haknya Allah. Itulah yang dimaksud islamisasi diri. Bukan islamisasi yang diperdebatkan terkait dengan Arabisasi. Tidak. Rasulullah pun sendiri walaupun orang Arab bukan mendakwakan Arabisasi, tapi islamisasi. Oleh karena itu islamisasi kemana saja pasti tepat. Untuk itu saudara-saudara yang mungkin masih mengarah kepada Arabisasi, kita kembali kepada yang islamisasi yang sesungguhnya. Kemudian yang kedua jamaah sekalian, mari kita buktikan iman takwa yang kita bangun itu untuk menjadi iman takwa yang aplikatif. Kita pernah disindir oleh salah seorang profesor dari Maroko yang beberapa tahun lalu singgah di Malang dan kebetulan mampirnya di UMM. Dan pada saat itu saya ikut mendengarkan bahwa beliau menyampaikan beliau sangat bangga melihat kaum muslimin di Indonesia, khususnya di Malang. Beliau pakai data orang-orang yang mendaftar haji umroh di Kemenak Kota Malang yang begitu banyaknya. Tapi beliau kecewa manakala beliau menelusuri tepian berantas, itu ternyata banyaknya orang-orang yang pergi haji umroh belum berbanding lurus dengan pengentasan kemiskinan. Seyogyanya itu harus imbang. Tapi ternyata antara hablum minallah dengan hablum minannas kita masih belum berbanding lurus. Kita masih terutama mengutamakan yang hablum minallah. Padahal hablum minallah itu sangat mudah. Sangat-sangat mudah. Tapi yang sulit adalah ketika kita membangun hablum minannas. Dan itulah godaan-godaan setan sangat luar biasa. Untuk itu mari kita bersama-sama di tahun 1445 Hijriah ini kita sinergikan, kita seimbangkan antara hablum minallah kita dengan hablum minannas. Artinya Bapak Saudara sekalian, kalau kita kebetulan diberikan kelebihan atau dititipi lebih harta Allah kepada kita, maka mukmin muttaqin yang aplikatif adalah mukmin yang selalu
mensinergikan antara iman dan amal. Oleh karena itu Allah sering menyebut di dalam ayat itu selalu bergandeng. Wa aqimus sholah wa atuz zakah. Dan begitu seterusnya. Artinya tidak mungkin kita hanya baik kepada Allah tapi tidak baik kepada sesama. Lebih-lebih di era modern ini adalah dengan kerabat-kerabat dekat kita. Siapa kerabat-kerabat dekat kita itu? Yang pertama adalah saudara-saudara kandung senasab kita. Dan yang kedua adalah tetangga kanan kiri kita sekalipun beda agama. Dan yang ketiga adalah saudara muslim kita yang jauh. Kita kadang ingin yang jauh tapi yang dekat ketinggalan. Terutama dalam kaitannya memberikan santunan atau baksos. Dan di hari-hari ini banyak terbukti, banyak kumpulan-kumpulan jamiah-jamiah yang kadang memberikan sumbangannya itu kepada kelompok-kelompok jauh. Mungkin panti-panti yang jauh. Tapi ternyata tetangganya juga ada anak yatim duafa, ketinggalan. Padahal itu secara hakikat mungkin boleh jadi kita ketika sudah masuk di surga, karena ada anak yatim duafa di tetangga kita yang kita tidak ikut mengurus dan dia kemudian diurus oleh orang lain dan berpindah agama, maka boleh jadi kita akan dipanggil untuk bertanggung jawab untuk itu. Lebih-lebih kalau saudara kita sendiri. Wa atidal qurba haqqahu wal miskina dan begitu seterusnya. Kerabat dekat. Lebih-lebih keluarga yang menjadi tanggung jawab kita. Karena setiap kita adalah bertanggung jawab terhadap diri, keluarga, yang dalam bahasa Al-Quran adalah ahli. Ahli itu bukan hanya keluarga. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah, jagalah dirimu dan ahlimu. Ahli itu memang bagian pentingnya adalah keluarga. Tapi di dalamnya ada pembantu kita, orang-orang yang menjadi bawahan kita, orang-orang yang menjadi kerabat kita. Itu adalah ahli kita. Oleh karena itu jangan enak-enak jadi pemimpin. Tanggung jawabnya memang besar. Kalau hanya untuk kepentingan diri dan golongan saja mudah. Tapi kita harus menjaga ahli ini. Kalau kita jadi kepala sekolah, maka semua sivitas sekolah itu tanggung jawab kita. Apakah mengarah ke surga atau mengarah ke neraka. Begitu seterusnya. Minimal kita adalah keluarga kita. Apakah anak kita, istri kita, itu mengarah ke surga atau neraka. Ini adalah perlu kita perhatikan bersama. Lebih-lebih di era modern ini. Orang tua sering kalah dengan anak. Kalau kalah dengan pemikiran boleh. Tapi kalah dengan akidah, jangan. Karena anak-anak sekarang adalah pinginnya cepat. Oleh karena itu jargon yang tadi dengan IT, hidup kita menjadi mudah, tapi dengan kemudahan itu belum bisa dipastikan untuk membawa dampak yang positif. Belum menunjukkan ke arah surga. Oleh karena itu perlu seni dan juga budaya. Oleh karena itu dengan budaya hidup kita menjadi indah. Tidak monoton sehingga tidak mudah stres. Hanya saja dua itu pun belum menjamin kita untuk mendekat kepada surga Allah. Oleh karena itu harus di-frame, dibingkai, dipandu oleh agama. Ihdinas siratal mustaqim. Dan dengan agama hidup kita menjadi terarah. Tanpa agama hidup kita akan berantakan. Bahasa Sanskerta saja menyatakan begitu. Agama itu artinya
A itu tidak, gama itu hancur atau berantakan. Berarti beragama, berarti orang yang hidupnya terarah, tidak berantakan. Oleh karena itu kalau ada rame dengan masalah agama, itu sebetulnya mereka yang bermasalah. Andai kata mungkin Indonesia ini tidak mayoritas muslim, sudah lenyap duluan seperti negara-negara yang lain. Oleh karena itu jangan mendiskreditkan atau mengecilkan Islam di Indonesia. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, oleh karena itu yang ketiga, mari kita bersama. Tidak cukup kita menyelamatkan diri sendiri, tapi juga harus ahli kita bersama, orang-orang terdekat kita. Oleh karena itu kita harus banyak melibatkan diri dalam dakwah agama ini, sekecil apapun. Karena Rasulullah juga berpesan, balighu anni walau ayah. Sampaikan dakwah Islam, sekalipun kamu tahu hanya satu kebenaran. Tetap kita harus sampaikan kepada orang-orang di sekitar kita sebagai dakwah kita. Karena masing-masing kita adalah orang-orang yang harus sebagai cinta Rasul, cinta agama, mau mendakwahkan agama ini. Minimal memperbaiki diri, kemudian keluarga, dan begitu seterusnya kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan dengan itu semua kehidupan kita semakin diperhatikan Allah. Kebutuhan-kebutuhan kita di dalam mendakwahkan agama semakin dipenuhi oleh Allah, dan doa-doa kita didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atih. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, mari kita bersama-sama bermohon kepada Allah dengan menghadirkan hati kita, seraya menyampaikan amal soleh terbaik yang pernah kita lakukan. Sekali lagi mudah-mudahan dengan itu semua segala hajat kebutuhan kita dipenuhi oleh Allah, dan segala doa yang kita panjatkan didengar dan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbauna shighara. Wa li jami'il muslimin muslimat mu'minin mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Wa ya qadiyal hajat wa ya qadiyal hajat. Wa yaghfiru dzunuba wal khati'at bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'atuna. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr.
Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rabbana taqabbal minna. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Ibadallah wa aqimis shalah wa la dzikrullahi akbar.